Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Saya alhamdulillah. Saya Berarti, lagi di Seoul, Korea nih. oh, kirain sudah sampai di Washington State. Ternyata lagi di Korea ya. Sudah berapa Ya, lama di insya Korea Allah, Pak insya Ustadz? Allah. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari Mungkin ya. hari ini insya Allah kita Oke. berangkat Oh pulang ke iya iya iya. Amerika. Ada beberapa agenda dakwah di sana Pak Ustadz atau kegiatan apa? Ya, jalan-jalan sama anak-anak aja. Iya, rihlah ya Lihat-lihat. Pak Ustadz ya. Rihlah, rihlah. Rihlah. Pak Ustadz, ini sebelum kita ke eh, nasihat tausiah ataupun kisah di pagi ini, saya ingin sedikit eh, bagaimana informasi kalau di Amerika Pak Ustadz ya. Ini akhir-akhir ini di Hmm. Indonesia, ini kan sedang ramai isu mengenai BNPT yang punya usul katanya tempat ibadah itu dikontrol oleh pemerintah gitu ya di Indonesia nih. Respon muncul dari Hmm. berbagai kalangan termasuk dari persekutuan gereja, belum lagi di para ulama. Wah, tempat ibadah itu jangan sampai dikontrol oleh pemerintah gitu ya. Protes lah istilahnya. Kalau di Amerika sendiri Pak Hmm. Ustadz, dengan pengalaman Pak Ustadz ketika berdakwah di Amerika, apakah tempat-tempat ibadah itu di Amerika juga mengalami kontrol dari pemerintah atau bagaimana di sana Pak Ustadz? Pemerintah dalam memantau tempat-tempat ibadah itu. Ya, saya kira salah satu blessing ya, Hmm. nikmat yang dinikmati oleh semua, terutama umat Islam, Hmm. adalah tidak ikut campurnya pemerintah dalam masalah kehidupan pribadi, Hmm. masalah agama, masalah Hmm. pendapat dan sebagainya. Hmm. Itu totally itu forbidden, haram, tidak bolehkan. Oh. Jadi nggak Iya ada. iya iya iya. Jadi inilah, ya ya, baik itu gereja. Jadi kita mau Bebas. mau pidato apa saja bebas ya. Dan itulah saya kira kalau kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW, Hmm. Hmm. justru masjid itu tempat kancah untuk berdialog, Iya iya. untuk membuka pikiran. Ya, Hmm. itu. Hmm. Nabi bicara masalah politik, masalah perang di mana? Di masjid. Hmm. 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 Justru masjid itu tempat untuk mengedukasi ya manusia. Hmm. Hmm. Karena kalau kita perhatikan itu ketika Nabi di Darul Arqam saja, Hmm. Hmm. itu ada surat yang turun, surat Rum, Romawi. Ar-Rum, ya. Aneh, ini surat tentang perang, tentang politik. Hmm. Ini padahal ini masih dini. Hmm. Yang Nabi ajarkan sangat terbatas, salat pun belum ada. Hmm. Nabi ingin menyampaikan suatu message, risalah, bahwa Islam itu bukan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Hmm. bukan ibadah saja. Hmm. Jadi sejak dini sudah dikatakan ini, agama ini akan mencakup semua aspek kehidupan. Karena kita hidup di dunia ini, kita harus mempelajari semuanya, harus kita Hmm. ya. Jadi tidak ada di sana Iya iya iya. pemerintah ikut campur dalam masalah, apalagi masalah Rumah ibadah. akidah ya. Oh gitu Ya, ya. apalagi ibadah. Ya, saya Hmm. kira itu bertentangan dengan kalau mereka bicara sering orang bicara masalah HAM. Ini HAM, Oh iya hak betul. asasi manusia. Sebenarnya itu hak kebebasan Iya, berpendapat ya. Hmm. iya, iya, Hmm. iya, Hmm. iya. Iya. Memang ada indikasi katanya kan kalau kalau menurut BNPT ini kalau di Indonesia ya, katanya untuk mencegah Hmm. radikalisme itu alasan BNPT bahwa sumbernya itu dari tempat ibadah katanya. Jus- Justru radikalisme itu tumbuh kalau dikungkung, di-skap. Oh, iya iya iya. Orang jadi radikal kan. Tapi kalau orang bebas, orang nggak jadi radikal. Hmm. Ya, karena apa yang mereka kan radikal itu timbul karena pendapat mereka tertekan. Iya iya. Nah, kalau orang Hmm. bebas menyuarakan apa saja, maka seperti di Amerika, Hmm. Hmm. itu Hmm. banyak orang-orang merasa bebas, maka pemerintah pun nggak terasa terganggu, ya kan? Hmm. Selama itu suatu pendapat ya. Iya iya iya. Apakah cerita-cerita itu Pak Ustadz, ini pengalaman Pak Ustadz kan sekarang Hmm. ditulis nih dalam sebuah buku ya. Ya, ya, ya. Dalam sebuah buku nih, ada buku yang saya pegang nih, perjalanan dakwah seorang Imam Muhammad Joban, 30 tahun berdakwah di Amerika Serikat. Pengekangan atau scoop gitu di sana gitu ya. Itu dirasakan nggak Pak Ustadz? Apakah Pak Ustadz tuangkan cerita-cerita itu di buku Pak Ustadz ini? Iya, ya, di situ kan saya jelaskan di Hmm. antara sebab kenapa Islam itu agama yang paling pesat adalah Hmm. karena ada
suasana kebebasan. Ya. Kita bebas, orang Hmm. bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk berdakwah. Hmm. Selama kita tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, sudah. Dan Ya. orang Amerika ini orangnya menerima gitu. Open minded Ya, juga. open minded ya. Iya, Hmm. iya. Iya. Baik Pak Ustadz, tausiah apa di pagi hari ini? Berita dari langit apa yang akan disampaikan kepada pendengar Asina? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ada sebuah doa yang saya kira semua para pendengar orang muslim sering membacanya karena ini doa penting memang. Doa dalam surat Furqan ayat 74 yang berbunyi, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di sini doa permohonan agar supaya kita mempunyai pasangan yang qurratu ayun, penyejuk hati. Kemudian juga anak dan keturunan. Kita sering memfokus kepada yang kedua, loncat gitu. Kita memohon mempunyai anak dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Padahal ayat dimulai dengan azwajina. Ya, artinya ayah dan ibu, suami dan istri. Azwaj itu. Artinya untuk mendapatkan anak atau keluarga yang nanti menjadi qurratu ayun harus dimulai dengan ayah dan ibu menjadi qurratu ayun bagi anak-anaknya. Nah, kita kadang-kadang loncat karena untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu harus dimulai dengan contoh, right? Oleh karena itu, maka berita dari langit kali ini kita akan fokus tentang pengaruh keluarga, right? Karena nanti di surga itu ada 3 pertemuan yang paling didambakan dan paling indah. Itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Rasulullah dan para anbiya, para syuhada, para solihin, dan juga tidak kurang pentingnya pertemuan dengan keluarga. Ini yang didambakan. Nah, oleh karena itu ketika nanti seorang muslim yang soleh, setelah dia ditanya oleh munkar wa nakir dan dia bisa menjawab, dia akan dibentangkan semacam TV. Jadi tempat kita nanti di surga, dilihatkan rumah-rumah kita, sungai, bidadari dan sebagainya. Itu kan. Nah, melihat keindahan itu si hamba akan berkata, ya Allah, cepatkan hari kiamat, saya ingin hari ini kiamat. Untuk apa? Untuk menikmati yang Allah sediakan. Enggak. Ila ahli masruro. Yang pertama diingat adalah karena ingin ketemu lagi dengan keluarganya. Allah. Right? Makanya pertemuan seorang suami dengan istrinya itu lebih nikmat daripada pertemuan mereka nanti dengan bidadari. Karena bidadari nanti nggak nyambung kalau ngomong. Kalau kita ketemu dengan istri, dan istri kita akan lebih cantik dari bidadari. Nah, kita akan ingatkan dulu kebahagiaan waktu bulan madu, atau juga kesedihan-kesedihan yang diterima dalam hidup ini nyambung, gitu kan? Karena orang nanti akan ingat semua tuh peristiwa yang lalu. Tapi kalau dengan bidadari, jadi ngomong apa ini orang kan gitu, ya. Oleh karena itu maka ini kita sebagai seorang muslim harus memfokuskan diri. Bagaimana kita sendiri menjadi qurratu ayun bagi anak-anak kita. Oleh karena itu maka kegagalan seorang suami misalnya itu dampaknya luar biasa. Makanya kenapa Nabi menyebut laki-laki yang tidak care dalam mendidik anak gadisnya, tidak care istrinya dengan siapa dia. Itu disebut dayus. Dayus artinya seorang yang jangankan masuk surga, menciumnya pun nggak akan
orang lain itu sifatnya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat, ya sudah, kita nggak ada dosa. Tapi dakwah kepada keluarga adalah fardu ain. Nah, oleh karena itu maka tadi di ayat dimulakan min azwajina, sebelum dzurriyyatina. Karena kalau seorang ayah dan ibu dia sudah berhasil menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik, itu setengah menikah sudah berhasil. Right? Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan ada dua nabi, ya, Nabi dan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh ini punya anak yang gagal, namanya Kanaan. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, berhasil. Kenapa Nabi Nuh gagal? Karena dia tidak punya support, tidak punya opang, istrinya kafir. Nah, Nabi Ibrahim istrinya Masya Allah Sarah, yang diabadikan dalam Al-Quran, seorang perempuan yang bukan main, tawakal dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan pertemuan antara Ibrahim dan Ismail bisa dihitung. Itu kan malah Ibrahim pernah pulang dia ke sana ke Mekah, ternyata Ismail sudah kawin. Ya, ada kisah yang menarik itu, yang bertemu dengan istri pertama, ternyata dia tidak bersyukur, banyak komplain, sehingga Ibrahim berpesan kepada istri itu supaya kalau Ismail pulang suruh diganti pintunya kan. Maka Ismail pulang, kata istrinya tadi ada orang tua Bangka, nggak tahu siapa kan ya orangnya, jadi nggak sopan ngomongnya pun. Dan yang aneh kata itu, pintu yang baru bisa diganti katanya. Kata Ismail, itulah ayah saya Ibrahim alaihissalam menyuruh saya untuk mencerai kamu karena kamu bukan istri yang baik. Ya, setelah sekian lama Ibrahim datang lagi, Ismail sudah kawin lagi, ternyata istrinya istri yang soleh. Malah dia memuji Ismail, ditanya kehidupannya, Masya Allah, dia bersyukur kepada Allah SWT katanya. Dan semuanya, dan juga ketika Ismail datang, dia bukannya komplain. Tadi saya ada seorang laki-laki, Masya Allah, wajahnya itu bersinar gitu kan. Dan dia berpesan agar supaya pintu itu tetap jangan dirubah kan. Itulah ayah saya Ibrahim alaihissalam, karena kamu adalah seorang istri yang baik. Nah, dari istri yang baik itulah kemudian lahir keturunan yang diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka seorang ayah yang tidak atau kurang berikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anaknya, itu anak-anaknya nanti akan mencari perhatian dari orang lain. Di Amerika Serikat ada seorang predator yang memperkosa puluhan anak-anak gadis. Dan ketika ditangkap, ditanya, kamu bagaimana cara mencari mangsanya? Dibilang dilihat seorang perempuan yang kelihatannya broken home ya. Artinya ayahnya, ayahnya itu bengis, yang mendapat kurang perhatian daripada orang tuanya, dan yang depresi. Jadi oleh karena itu maka orang seperti itu mudah. Dan juga setelah diperkosa pun mereka akan diam, berbuat apa ngomong sama orang tuanya tidak perhatikan. Tidak ada yang membela lah ya. Membela. Oleh karena itu setiap hari dia, kata Nabi Muhammad SAW, iblis itu punya kerajaan di bawah laut itu. Tiap hari dia kirim tentaranya itu. Kita FBI, CIA-nya itu. Nanti kalau pulang ditanya, apa yang kamu kerjakan? Dibilang, oh ada seorang muslim, dia orang istiqomah, tapi saya ganggu, akhirnya dia minum. Ada lagi seorang pemuda yang istiqomah, tapi saya ganggu, saya rayu, akhirnya dia berzina. Itu iblis nggak memuji orang itu. Nah, ketika orang mengatakan, oh suami istri sudah kawin 20 tahun, saya sudut sini, dua-duanya bertengkar, akhirnya bercerai. Langsung oleh iblis dikasih mahkota, dicium dahinya. Kenapa? Karena orang yang minum tadi ya pengaruhnya untuk diri sendiri. Mungkin dia tobat. Yang berzina juga. Tapi kalau seorang menceraikan istrinya, itu yang pengaruhnya besar sekali. Pengaruh terhadap anak-anak, pengaruh kepada keluarga, dan juga antara kedua keluarga nanti. Ya. Oleh karena itu maka fokus daripada iblis itu menghancurkan keluarga. Oleh karena itu kenapa sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kan? Ya, baca Quran di rumah, karena memberikan barakah.
dan juga untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Mhm. Right? Apalagi sekarang kita ini menghadapi disebut dengan masa banyak fitnah, banyak dajjal-dajjal. Dan tujuan utama dajjal itu adalah menghancurkan keluarga. Iya. Karena sekarang dengan isu LGBT ini, itu setan jadi istirahat gitu lah. Karena setan sendiri Lebih bingung. santai Setan setan sendiri ya? bingung. Iya, santai. Hmm. Setan sendiri itu bingung. Kan kita kalau masuk kamar mandi bilang, Allahumma inni a'udzubika minal Wal khubuthi khobais. wal khobais. Khubus artinya setan laki-laki, khobais setan Nah, perempuan. ini ada yang Mereka hanya tahu ada yang transgender tahu gimana gender. ini? Ya, sekarang malah di Amerika ini sampai 130 gender. Gender. Itu malah Waduh, bingung. Ya setan aja bingung, gitu kan. setannya bingung ya. Malah sekarang ada yang bingung lagi, seorang anak di Amerika punya ibu 2. As. Gimana? Si ayahnya berubah jadi perempuan. Ya, nah ini fitnah-fitnah ini kalau kita, oleh karena itu maka saya kemarin di holistik itu ada pelajaran yang bagus dari Rasulullah SAW, al-himyah ra'sud dawa, prevention, menjaga itu adalah lebih baik daripada kita berobat. Jadi menjaga keluarga kita, menjauhkan dari segala fitnah itu lebih baik daripada kena penyakit baru kita berusaha. Ya, jadi itulah saya kira yang mari kita renungkan kembali doa tadi, ayat hablana min azwajina. Kita fokus dulu kepada azwajina. Marilah kita menjadi orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, dan juga sebaik-baiknya gift, hadiah yang kita bisa beri kepada anak adalah anak melihat hubungan antara ayah dan ibu yang harmonis. Yang ya, itu penting sekali ya, karena anak tidak akan lupa kejadian-kejadian yang menyedihkan seperti pertengkaran atau pemukulan. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah SWT menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun dan imaman lil muttaqin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.